Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Pada video sebelumnya saya telah membahas transaksi bisnis. Mari kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Hani, program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Lanjut ya. Pembagian akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Jadi biasanya itu menghasilkan laporan untuk para pihak-pihak intern dari suatu organisasi. Yang kedua yaitu akuntansi keuangan, adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan BPAM. Jadi kalau ada laporan untuk investor yang invest ke perusahaan kita atau organisasi kita, itu laporan keuangannya dapat disebut dengan akuntansi keuangan. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta kepentingan pihak-pihak terkait seperti BPK mungkin ya. Lanjut, siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang pertama ada bukti transaksi, yaitu meliputi segala macam transaksi yang terjadi pada hari itu. Lalu kita akan membuat jurnal yaitu laporan yang ditulis untuk menggambarkan segala macam transaksi yang ada pada periode tertentu. Lalu dilanjutkan menjadi buku besar. Laporannya menjadi buku besar, yaitu penggolongan, pengelompokan, seperti nanti ada yang termasuk aktiva itu apa-apa saja, pada tanggal berapa saja, nanti akan dimasukkan ke dalam buku besar. Lalu akan ditulis dalam neraca saldo. Nanti akan dibuat jurnal penyesuaian. Dari jurnal menjadi jurnal penyesuaian. Lalu akan ditulis dengan jurnal penutup. Nah, setelah menjadi jurnal penutup akan menghasilkan laporan keuangan itu sendiri. Dan akan balik lagi ke bukti transaksi dari awal tadi. Konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Konsep entitas tersendiri seperti halnya ada contoh. Nah, ini ada orang namanya Eliza. Eliza mempunyai salon. Eliza lalu membiayai salonnya atau modal dari Eliza sendiri itu 10 juta. 10 juta diarahkan ke semua salon ini. Jadi harta salon yaitu 10 juta. Kepentingan Eliza juga 10 juta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harta sama dengan
kepentingan pemilik, yaitu 10 juta sama dengan 10 juta. Jadi sama hasilnya. Ini bisa kita tulis dengan harta sama dengan modal. Nah, ini lanjut sama seperti tadi. Nah, di sini ada kreditor. Kreditor ini bisa dari bank atau semacamnya, itu meminjamkan uang senilai 1 juta. Jadi hartanya bertambah menjadi 11 juta. Harta 11 juta itu dari kreditor 1 juta dan kepentingan pemilik tadi 10 juta. Kreditor 1 juta dan kepentingan pemilik 10 juta. Jadi ini bisa disebut dengan harta sama dengan ini hutang plus modal. Kita coba buat untuk transaksinya ya. Pemilik menyetorkan uang 10 juta. Transaksinya setoran pemilik. Nah, kasnya di sini 10 juta tadi ya, menyetor uang. Jadi masuk ke kas 10 juta, utangnya 0 sama dengan utang plus modal. Utangnya 0, modalnya 10 juta. Nah, ini lanjut ya. Lalu seperti tadi pinjam uang tadi yang disebut dengan kreditor, itu kalau secara kredit biasanya itu masuknya ke hutang. Pinjam uang 1 juta, jadi ini kasnya tetap bertambah karena ada uang masuk. Piutangnya masih 0, hutangnya bertambah jadi 1 juta. Jadi tadi kan pinjam uang ya, jadi kan hutang. Jadi hutangnya bertambah jadi 1 juta, modalnya 0. Saldo ini 10 juta ditambah 1 juta jadi 11 juta. Piutangnya 0, hutangnya bertambah jadi 1 juta, modalnya masih 10 juta. Lalu Salon Eliza menjual jasa tunai senilai 600.000. Jadi ini bisa dalam bentuk potong rambut atau sebagainya. Itu menjual jasa tunai senilai 600.000. Nah, di sini kasnya bertambah jadi tambah 600.000. Piutangnya masih 0, utangnya 0 karena Salon Eliza nggak berutang ya yang untuk kali ini. Nah, ini modalnya bertambah jadi 600.000, jadi saldonya 11.600.000. Piutangnya 0, hutangnya masih 1 juta, dan modalnya jadi 10.600.000. Lalu Salon Eliza menjual jasa kredit senilai 2 juta rupiah. Jadi pendapatan jasa secara kredit. Jadi kasnya enggak bertambah, tidak bertambah. Piutangnya bertambah. Jadi itu semisal ini jual jasa kreditnya, dia mau rias pengantin tapi nanti bulan depan, jadi belum bisa kita tuliskan secara tunai karena itu masih bulan depan gitu. Jadi piutang, masuknya ke piutang. Piutangnya jadi bertambah 2 juta. Lalu utangnya masih 0 dan modal kita bertambah jadi 2 juta. Saldo masih di kas 11.600.000. Piutangnya 2 juta, hutangnya 1 juta, dan modalnya jadi 12.600.000.
perlu dicatat di sini saldo di sini dengan di sini harus balance, harus seimbang. Lalu Salon Eliza membayar gaji karyawan senilai Rp100.000. Jadi kasnya berkurang ya, berkurang karena kita mengeluarkan uang. Salon Eliza-nya mengeluarkan uang senilai 100.000, jadi berkurang 100.000. Piutangnya 0, utangnya 0, modal juga berkurang 100.000. Jadi saldonya menjadi Rp11.500.000. Piutang dari sini ya tadi masih sama 2 juta. Lalu hutangnya masih sama 1 juta dan modalnya menjadi tadi 12.600 dikurangi 100.000 menjadi 12.500.000. Lalu pemilik menarik 200.000. Jadi biarpun itu uang sendiri, uang pribadi milik Eliza, tapi tetap dimasukkan ke dalam transaksi. Jadi karena menarik, jadi kan mengeluarkan uang lagi, jadi berkurang 200.000 pada kas. Di sini juga modal berkurang 200.000, jadi saldo masih Rp11.300.000. Piutangnya masih sama 2 juta, utang 1 juta dan modalnya menjadi 12.300.000. Jadi ini kalau dijumlahkan jadi 11.300.000 ditambah 2 juta menjadi 3 juta, 13 juta, maksud saya 13.300.000. Ini sama dengan ekuivalen dengan sini 1 juta ditambah 12.300.000, jadi 13.300.000. Jadi sama, berarti jurnal kita benar karena di sisi sini harta sudah sama dengan hutang plus modal. Ya, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kiranya membantu dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmu-ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.